Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. View, akhirnya selesai juga, ucap Lin Tian sambil melihat ke arah kotak besar, yang berisikan banyak pil buatannya tersebut. Butuh beberapa jam untuk membuatnya, dan Lin Tian akhirnya selesai di saat hari sudah mulai gelap di alam bawah. Lin Tian memberikan semua pil di kotak itu kepada Jenderal Yun, untuk diberikan ke semua anggota keluarga Nan yang terkena racun. Dengan bahagianya, Jenderal Yun membawa kotak besar itu ke tempat Nan Yong yang sedang bahagia juga, saat dia melihat keadaan semua orang-orangnya yang sebelumnya telah diracuni. "Tuan muda, semua pilnya sudah siap, hahaha," teriak Jenderal Yun dari jauh. Gubrak, kotak besar itu dijatuhkan ke lantai oleh Jenderal Yun, dan membuat semua orang di sana tersentak kaget. Beberapa dari mereka bahkan ada yang melompat karena kaget, dan Nan Yong juga menjatuhkan gelasnya ke lantai yang tadi dia pegang. "Paman Yun!" teriak Nan Yong yang kesal saat melihat ke arah Jenderal Yun itu. Jenderal Yun, diikuti dengan teriakan semua orang yang sudah pulih berkat pil Lin Tian itu. "Hehehehe, maaf, aku terlalu bahagia karena pilnya sudah selesai dibuat," ucap Jenderal Yun yang mencoba mencari alasan untuk meminta maaf kepada mereka. Paman Yun, jangan diulangin lagi. Jantungku hampir saja copot karena paman," ucap Nan Yong. Jenderal Yun menggaruk-garuk kepalanya karena malu. Akhirnya semua pil itu dibagikan kepada semua orang yang sedang kritis. Mereka memasukkan pil itu dengan cara memaksanya, dan memasukkan ke mulut masing-masing orang tersebut. Bahkan ada yang lebih sadis lagi, yaitu Jenderal Yun yang langsung membuka mulut orang yang akan dia berikan pil dengan kuat, lalu memasukkannya dengan dorongan paksa. Melihat hal itu, wajah setiap orang yang baru bangun menjadi bersyukur, karena mereka tidak dibangunkan oleh Jenderal Yun. "Baiklah, yang selanjutnya," ucap Jenderal Yun yang melanjutkan untuk memberikan pil lain kepada yang lainnya. "Sepertinya orang-orang ini akan bangun, tapi mereka juga akan merasakan sakit," ucap salah satu jenderal lain saat melihat kelakuan Jenderal Yun. "Semoga saja saudara-saudara kita bisa bertahan," jawab yang lain. Para jenderal yang mendengar itu pun mengangguk setuju dengan jenderal yang berbicara tadi. Setelah 1 jam kemudian semua pil telah dibagikan, dan semua orang yang terkena racun itu pun mulai bangun satu persatu. Meskipun mereka terlihat masih pucat dan lemah, tapi itu sudah bagus bagi Nan Yong. Karena dengan begini, kekuatan pasukan di gerbang timur telah kembali lagi, dan dia juga sedikit lebih tenang daripada sebelumnya. "Baiklah, kalian istirahatlah dulu. Besok jika kalian telah benar-benar pulih, para jenderal tingkat tinggi akan berkumpul untuk mengadakan pertemuan di aula," ucap Nan Yong. "Baik tuan muda," jawab mereka semua dengan penuh hormat. Nan Yong dan Jenderal Yun berencana untuk pergi ke tempat Lin Tian, itu untuk berterima kasih. Tapi melihat kalau saat ini sudah malam, mereka berdua mengurungkan niat mereka, dan kembali ke tempat mereka masing-masing untuk beristirahat. Itu pun karena Jenderal Yun juga perlu memulihkan diri, karena dia juga baru sembuh dari racun tersebut. Cerita berpindah. Pintu putih ini selalu merusak pemandanganku, ucap sosok yang dulunya pernah melawan pria bertopeng di lorong ruang alam angin. Sekarang entah kenapa tiba-tiba saja dia muncul di depan pintu putih, yang pernah didatangi oleh orang misterius sebelumnya. Bahkan dia menatap pintu itu dengan perasaan aneh. Mungkin jika ada orang yang mengetahui pintu ini selain bayi kecil, dan orang misterius yang masih hidup itu, maka pria misterius inilah orangnya. Mungkin bisa dibilang juga, dia sendiri sangat mengenal pintu putih itu dengan baik. "Apakah lebih baik aku hancurkan saja?" ucap pria itu dengan tenang. "Jika kamu menghancurkannya,
maka itu akan merusak keseimbangan dua alam, ucap leluhur roh yang muncul di depan pintu itu sambil memandangi pria tersebut. Melihat leluhur roh muncul, itu tidak ada sedikit pun perubahan di wajahnya. Dia masih menatap leluhur roh dengan tenang, dan sedikit senyum ke arah leluhur roh tersebut. Aku tidak menyangka, ternyata kamu masih hidup. Bahkan kamu bisa melawan takdirmu sendiri, ucap leluhur roh yang tidak percaya dengan apa yang dia lihat. Dulu dia pernah bertemu dengan pria ini, dan dapat melihat kalau takdirnya pun akan mati dalam kurun waktu yang cukup dekat. Hal itu terjadi karena pria ini pun dibunuh oleh musuh-musuhnya. Pada saat itu dia melihat pria yang akan mati ini. Sekarang pria yang akan mati ini pun masih berdiri dengan tenang dan bangga di depannya. Bukankah kita ini adalah teman lama? Kenapa kita tidak saling berpelukan? Tanya pria itu dengan senyum di wajahnya. Kita memang teman lama, tapi kita memiliki jalan yang berbeda. Jawab leluhur roh dengan santai. Hahaha, tapi tetap saja tujuan kita sama, ucap pria tersebut dengan tertawa bebas di hadapan leluhur roh tanpa beban. Aku tahu kekuatanmu sudah melebihi tingkatan tersebut, tapi tetap saja kamu bahkan tidak akan dapat masuk ke dalam pintu putih ini, ucap leluhur roh. Tentu saja dia tahu kalau dia bahkan tidak bisa masuk ke dalam pintu tersebut. Jadi karena itulah dia tidak langsung memaksa masuk dan memukul pintu tersebut. Tetapi meskipun dia memukulnya, pasti tetap saja tidak akan terjadi apa-apa dengan orang itu. Aku tahu itu. Sekarang aku di sini hanya untuk bertemu dengan teman lama saja, dan tidak sedang ingin bertarung, jawab pria tersebut dengan tenang. Keduanya terlihat benar-benar seperti teman lama, dan mengobrol dengan santai di sana untuk waktu yang lama. Pria tersebut menatap leluhur roh dengan serius, dan tanpa ekspresi sedikit pun terlihat di wajahnya. Apakah kamu tahu orang di balik insiden kali ini di alam bawah? Tanya pria itu yang sedari tadi ingin bertanya, tapi tidak menerima balasan apapun dari leluhur roh. Leluhur roh hanya menggelengkan kepalanya, dan itu pertanda kalau dia tidak tahu masalah tersebut. Memandangi leluhur roh dengan wajah yang selalu tersenyum itu, pria itu pun mulai terlihat serius dari sebelumnya. Apakah kamu yakin tidak tahu? Tanya pria itu lagi untuk meyakinkan dotnya. Iya, semua takdir telah berjalan, dan aku tidak terlalu melihat takdir lain untuk beberapa waktu karena aku belum membaik, jawab leluhur roh yang sebelumnya telah membantu Lintian, dan membawa istrinya ke alam-alam langit sebelumnya. Mendengar jawaban itu, pria tersebut hanya mengangguk. Lalu dia bersiap untuk pergi dari sana, tanpa sedikit pun menoleh ke arah leluhur roh. Dan pada saat pria itu menghilang, barulah leluhur roh sedikit memasang wajah cemberut. Pria yang datang ini, dia benar-benar telah berkembang dari saat dia pertama kali datang ke sini sampai sekarang. Jika pria ini dibandingkan Kaisar Langit, mungkin Kaisar Langit bukan apa-apa di matanya. Tapi pria ini jelas-jelas tidak cocok dengan apa yang ada di dalam pintu itu, dan ini membuat dia berkeliling ke seluruh alam langit untuk mencari kekuatannya sendiri. Benar-benar waktu yang kacau, gumam leluhur roh. Cerita berpindah. Dan, boom. Hahaha, ini adalah karyaku yang luar biasa, ucap pria bertopeng sambil memandang monster di depannya yang masih terikat oleh rantai aneh. Dia awalnya mengambil tubuh tuan muda kedua alam angin, lalu menggabungkannya dengan sel yang ada di mayat monster yang dulu, yang waktu itu pernah dibunuh oleh bayi kecil. Ternyata dialah yang mengambil mayat monster tersebut, dan menjadikannya sebagai bahan percobaan untuk membuat pasukan darahnya sendiri. Dengan ini, pasti tidak akan ada lagi yang berani melawanku, hahaha, pria itu tertawa, dan merasa kalau semua usaha yang dia lakukan ini telah berjalan dengan mulus. Baiklah, saatnya membersihkan alam bawah. Saat semuanya sudah beres, dan aku juga telah menguasai alam bawah, maka selanjutnya adalah negeri langit.
Hahaha. Tahta Kaisar Langit hanya untukku, ucap pria tersebut dengan tertawa bahagia, saat memikirkan rencana yang dibuatnya itu akan berhasil. Akhirnya setelah melihat percobaan yang dia buat dengan puas, dia pun pergi dari ruangan yang terbilang cukup gelap tersebut dengan wajah bahagia. Tapi satu hal yang tidak dia sadari sesaat dia berbalik, kedua kelopak mata tuan muda angin itu bergerak sedikit. Dan untuk sementara waktu, tubuhnya mengeluarkan aura jahat yang luar biasa. Karena itu hanyalah sesaat, tentu saja orang bertopeng itu tidak mengetahui hal itu, dan masih tetap berjalan keluar dengan senang. Jaga tempat ini, dan jangan biarkan siapapun masuk, ucap pria bertopeng kepada bawahannya. Baik tuan, ucap penjaga tersebut. Wush, tuan, rencana kita untuk membunuh Nanyong telah gagal, ucap sosok hitam yang tiba-tiba muncul di hadapan pria bertopeng sambil berlutut. Apa yang terjadi? Bukankah semua rencana kita seharusnya berjalan dengan baik? Tanya pria bertopeng dengan heran. Pria itu pun menjelaskan kalau semuanya telah gagal, bahkan tim yang dikirim ke sana pun telah menghilang tanpa jejak yang jelas. Karena itulah, dia berpikir kalau kemungkinan mereka telah mati dibunuh oleh kelompok Jenderal Nan. Kembalilah kalau begitu. Semua rencana tetap berjalan sesuai yang kita rencanakan. Dan untuk masalah Nanyong yang tidak mati, itu tidak masalah sekarang. Karena dia cepat atau lambat tetap akan mati. Saat kita menyerang bagian timur, itulah yang harus pertama kali kita hancurkan, ucap pria bertopeng dengan tenang. Bawahannya dengan hormat mundur dari sana, itu setelah melaporkan semua yang terjadi di alam bawah kepada tuannya. Sedangkan pria bertopeng itu masih dengan tenang tersenyum di dalam topengnya. Sepertinya kita tidak bisa menunda terlalu lama lagi. Jika tidak segera dimulai, aku tidak akan bisa menguasai alam bawah, karena aku pasti akan ketahuan oleh mereka. Cih, itu akan sangat merepotkan, ucap pria bertopeng itu, dan kemudian menghilang dari ruangan yang ada di depannya. Di perbatasan timur, baik Lin Tian, Nanyong, maupun Jenderal Yun, mereka bertiga sedang berdiskusi di ruangan mereka. Di sana hanya ada mereka bertiga yang sedang membahas masalah jembatan darah, yang merupakan tempat di mana para monster darah itu bermunculan. Setiap hari mereka akan menerima kabar dari pengintai yang mereka tempatkan di luar, dan mereka akan membahas apa yang harus mereka rencanakan setelah semuanya, hanya untuk mencegah atau menghilangkan hama di alam bawah ini. Jika itu benar, maka setiap orang yang mati maka rohnya akan melewati jembatan itu, dan secara otomatis mengubah mereka menjadi monster darah, ucap Jenderal Yun dengan serius saat memandang peta di depannya. Kemungkinan besar cara kerjanya memang seperti itu. Tapi aku belum bisa memastikan, apakah masih ada roh yang selamat dari jembatan itu atau tidak, balas Lin Tian setelah mempertimbangkan agak lama. Dia menggabungkan semua penjelasan baik kecil, dan juga informasi dari Nanyong. Maka dari itulah dia bisa mendapatkan kesimpulan, kalau jembatan ini adalah tempat para roh menyeberang. Nanyong terlihat masih diam saja, karena dia masih bingung dengan semua yang terjadi dengan jembatan darah. Apa yang dikatakan Lin Tian, itu sudah jelas adalah berita bagus untuk 4 pasukan jenderal tersebut. Tapi meskipun mereka tahu apa jembatan itu, namun tetap saja itu tidak akan menyelesaikan masalah mereka. Apakah aku perlu mengajak 3 jenderal lainnya ke sini? Tanya Nanyong. Itu tidak perlu, karena kita masih belum tahu siapa di antara para jenderal yang berkhianat. Dan jika sampai apa yang telah kita rencanakan sampai ketahuan oleh pengkhianat itu, maka rencana kita semuanya akan sia-sia saja, jawab Lin Tian dengan serius kepada Nanyong. Nanyong tiba-tiba tersadar, lalu dia hanya dapat menghela nafas dengan berat. Berita tentang apa yang terjadi di alam langit, itu sudah membuat dia kaget. Dan beberapa hari yang lalu,
Lin Tian mengatakan kalau salah satu dari jenderal besar telah berkhianat. Kalau bukan karena Lin Tian percaya kepadanya, maka Nanyong mungkin tidak akan tahu masalah ini sampai sekarang. Dan saat dia akan mengatakan kepada ayahnya masalah ini, Lin Tian meminta Nanyong agar jangan pernah sekalipun untuk mengatakan hal itu kepada orang lain. Apalagi, itu sampai kepada Jenderal Besar Nan. Karena itulah, dia pun tetap diam dan hanya Jenderal Yun yang mengetahui masalah itu. Tuan Tian, di antara 3 jenderal kita ini, apakah bisa bekerja sama dengan Jenderal Zhao Bi? Tanya Jenderal Yun setelah melakukan banyak pertimbangan. Mendapat pertanyaan seperti itu, Lin Tian terdiam. Memang benar, di antara 3 jenderal lain orang yang dapat dia percayai adalah Jenderal Zhao. Lalu jika memang begitu, maka untuk bekerja sama dengan Zhao Bi sangatlah mungkin. Tapi masalahnya adalah, sekarang di sisi Zhao Bi masih ada beberapa mata-mata yang membuat Lin Tian sedikit kerepotan. Berbeda halnya dengan di sisi Nanyong, yang semua mata-matanya telah berhasil dimusnahkan oleh mereka dalam beberapa hari ini. Dan juga pasukan di sini sudah mulai kembali diperkuat, itu sejak semua racun di tubuh para jenderal tingkat menengah dan tinggi telah hilang. Paman Yun, Nanyong, aku memiliki ide. Aku ingin kalian melakukan sesuatu untukku, ucap Lin Tian dengan serius. Keduanya mengangguk, lalu mulai mendengarkan apa yang direncanakan Lin Tian dengan serius. Saat Lin Tian mulai merencanakan semuanya, itu ada kekaguman di wajah Jenderal Yun. Dia tidak menyangka, kalau pemuda ini dapat dengan mudah membuat rencana setelah mengetahui semua situasinya dengan baik. Ada satu hal lagi, jangan katakan kepada mereka kalau pasukan kita telah kembali pulih. Dan Paman Yun harus bersembunyi dulu, dan sampaikan dengan tegas untuk mengatakan kepada yang lain agar tidak terlihat mencolok. Ucap Lin Tian dengan tegas. Kami mengerti, tapi saat mereka berkumpul, apa yang akan kamu rencanakan? Tanya Jenderal Yun yang lebih paham dengan rencana Lin Tian sebelumnya. Lin Tian hanya tersenyum, dia sudah mempunyai rencana sendiri untuk masalah tersebut. Karena apa yang dikatakan oleh Nanyong dalam beberapa hari bantuan dari alam lain akan datang, maka itu akan membuat semuanya berjalan dengan baik. Yang harusnya dilakukan pertama kali adalah, menghancurkan tumor di sekitar mereka dulu. Lalu, barulah menyelesaikan masalah dengan monster darah. Kalau tumor ini tidak dihilangkan, baik dia sendiri ataupun bergabung dengan seluruh alam sekalipun, maka itu tidak akan dapat menyelesaikan masalah alam bawah ini. Aku tentu saja akan sedikit bermain di sana pada saatnya, ucap Lin Tian dengan tenang. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.